Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan melakukan praktikum mandiri biologi tentang sistem pencernaan manusia untuk memenuhi tugas pada mata kuliah praktikum IPA di SD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alia Maudina Hanifah dengan NIM 857852558 dengan program pendidikan PGSD semester 6 dari UPBJJUT Surakarta. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sistem pencernaan pada manusia. Tujuan dari pembelajaran kita atau praktikum kita kali ini adalah mengurutkan bagian-bagian dari sistem pencernaan. Sebelum itu, kita perlu tahu apa itu sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan adalah rangkaian organ di dalam tubuh manusia yang bekerja sama untuk mencerna makanan dari energi dan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Proses pencernaan dimulai dari mulut hingga menjadi feses yang dikeluarkan melalui anus. Ini dia sistem pencernaan pada manusia. Sekarang kita akan mengurutkan mulai dari awal hingga ke akhir. Di awal, makanan masuk melalui mulut dan akan dirasakan oleh lidah. Kemudian dihancurkan oleh gigi. Selanjutnya, makanan akan dibawa ke kerongkongan dari mulut menuju lambung. Melalui gerakan otot yang disebut dengan peristaltik, setelah melewati tenggorokan, makanan akan menuju lambung dan dihancurkan oleh enzim dan asam lambung. Setelah itu, makanan akan berbentuk bubur, kemudian dibawa menuju ke usus halus. Di usus halus, makanan akan diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi bagi tubuh kita. Proses selanjutnya adalah ke usus besar. Di usus besar, makanan akan diserap air dan sisanya, sehingga berubah menjadi kotoran atau yang kita kenal dengan feses. Setelah menjadi feses, makanan akan dibawa menuju rektum dan anus. Di sana, feses akan disimpan sementara dan dikeluarkan tubuh melalui anus. Pada organ pencernaan terdapat enzim-enzim yang berbeda-beda fungsinya. Yang pertama di sini pada organ mulut. Mulut mengandung enzim amilase dan lipase. Enzim amilase berfungsi sebagai pemecah karbohidrat dan pati menjadi glukosa. Sedangkan enzim lipase berfungsi sebagai pemecah lemak menjadi asam lemak atau gliserol. Selanjutnya pada organ pankreas. Pankreas mengandung enzim amilase, enzim lipase, dan enzim protease. Enzim amilase berfungsi sebagai pemecah karbohidrat dan pati menjadi glukosa. Enzim lipase berfungsi sebagai pemecah lemak menjadi asam lemak. Dan yang terakhir, enzim protease berfungsi sebagai pemecah protein menjadi asam amino. Yang ketiga pada organ lambung. Lambung mengandung enzim lipase dan enzim protease. Enzim lipase berfungsi sebagai pemecah lemak menjadi asam lemak atau gliserol. Kemudian enzim protease berfungsi sebagai pemecah protein menjadi asam amino. Yang keempat pada organ usus halus. Usus halus mengandung enzim protease, enzim laktase, enzim maltase, dan enzim sukrase. Enzim protase berfungsi sebagai pemecah protein menjadi asam amino. Enzim laktase berfungsi sebagai pemecah laktosa atau gula susu menjadi glukosa dan galaktosa. Enzim maltase berfungsi sebagai pemecah maltosa atau gula dari pat menjadi 2 molekul glukosa. Enzim sukrase berfungsi sebagai pemecah sukrosa atau gula pasir atau meja menjadi glukosa dan fruktosa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai organ pendukung pencernaan pada manusia. Ternyata tidak hanya sistem atau urutan tersebut loh yang melakukan pencernaan bagi tubuh kita, melainkan ada organ-organ lain yang turut serta membantu jalannya pencernaan manusia.
Yang pertama ada hati, kantung empedu, dan pankreas. Di hati akan menghasilkan empedu yang berfungsi untuk mencerna lemak, sedangkan pada kantung empedu dia akan menyimpan empedu yang dari hati dan mengeluarkannya ke usus halus. Selanjutnya di pankreas akan menghasilkan enzim untuk membantu pencernaan makanan. Tidak hanya itu, ada juga hal penting yang perlu kita ketahui selain urutan sistem pencernaan manusia. Salah satunya dengan menjaga kesehatan sistem pencernaan kita. Caranya dengan makan makanan bergizi seimbang, hindari makanan terlalu berminyak atau pedas, kemudian kunyahlah makanan sebanyak 32 kali secara perlahan. Jangan lupa minum air putih yang cukup dan olahraga yang teratur. Setelah kita mengetahui urutan sistem pencernaan manusia, selain itu ada organ pendukung dan bagaimana cara menjaga kesehatannya, maka kita dapat simpulkan bersama bahwa sistem pencernaan sangat penting bagi tubuh kita untuk mengelola makanan menjadi energi dan zat gizi, agar kita bisa melakukan berbagai aktivitas serta mendukung pertumbuhan tubuh kita. Demikian praktikum saya mengenai sistem pencernaan manusia. Terima kasih dan sampai jumpa.